Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Kali ini Bapak akan mencoba membantu siswa-siswi yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal matematika. Sebelum Anda mengerjakan soal matematika, ada baiknya terlebih dahulu Anda berdoa. Kemudian yang kedua, tetap enjoy agar imun tubuh Anda tetap meningkat sehingga bebas dari COVID-19. Baik, saya akan coba dengan soal yang pertama. Kita masuk soal pertama. Untuk mengerjakan soal pertama ini terlebih dahulu Anda harus mengetahui karakter soalnya ya. Di sini diketahui diagonal-diagonal belah ketupat dan ditanya keliling belah ketupat. Sebelum Anda menjawabnya, terlebih dahulu Anda meliterasi buku paket yang Anda miliki tentang belah ketupat atau PowerPoint yang sudah saya berikan sebelumnya. PowerPoint yang sebelumnya saya berikan itu halaman 60 jelas dikatakan bahwa kedua diagonal saling membagi dua sama panjang ya. Halaman 64 juga sudah diberitahu luasnya dan keliling. Untuk menjawab ini, soal ini lebih mudahnya kita coba menggambar belah ketupat. Belah ketupat yang saya gambar itu adalah belah ketupat A, B, C, D gitu. Di sini soalnya yang ditanya itu adalah keliling ya, keliling belah ketupat. Apa itu rumus keliling belah ketupat? Rumus keliling belah ketupat itu adalah 4 kali sisi ya. Yang mana sisi belah ketupat? Sisi belah ketupat itu adalah AD, terus DC, terus CB, terus AB. Seluruh sisi belah ketupat itu sama ya. Sini soal yang diketahui yang kedua itu adalah diagonal-diagonalnya 12 dan 16 ya. Nah, sini kalau diagonalnya 16 itu AC 16, maka sesuai sifatnya dibagi 2 menjadi 8 ya. Coba gambarkan, berarti ini 8. Nah, sifat belah ketupat telah membagi 2 diagonalnya. Kemudian diagonal kedua 12, BD 12 juga membagi 2 sehingga ini 6 ya. Berarti di sini terbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, bagaimana mencari AD? Mencari AD itu ada menggunakan rumus Pitagoras. Apa itu rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras adalah akar dari jumlah kuadrat dari sisi tegak ya, dan sisi datar kuadratnya. Nah, di sini sisi tegaknya tadi 8, ini 6 ya. Berarti 8 kuadrat tambah 6 kuadrat itu 100. Akar 100 10. Berarti AD-nya 10, DC-nya 10, BC-nya 10, AB 10. Sehingga kelilingnya 40. Oke, demikian soal nomor 1. Kita lanjut. Kita masuk soal kedua. Sebelum kita bahas soal kedua, saya tutup dulu ya supaya fokusnya ke sini ya. Oke. Di sini ditanya panjang AD. Ya. Panjang AD. Ini ya, panjang AD. Apa itu AD? Itu sisi tegak. Gimana cara mencari AD-nya? Berarti menggunakan rumus Pitagoras. Sisi tegak itu sama dengan akar daripada sisi miring kuadrat kurang sisi datar kuadrat. Sisi miringnya berapa? 17 ya. 17. Sisi datarnya berapa? Belum tahu. Maka kita cari dulu dari mana? Dari segitiga ABC. Nah, di sini AB diketahui AB-nya 12, BC-nya 9. Berarti AC itu diperoleh dari akar sisi tegak kuadrat tambah sisi datar kuadrat. Berarti 12 kuadrat 144, BC-nya 9 kuadrat 81, akar 225 itu 15. Berarti untuk mencari AD ini akar 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. 289 dikurang 225 itu 64. Akar 64 itu 8. Itulah untuk mencari AD. Oke ya.
Nah, kita lanjut. Kita masuk soal ketiga. Di sini soal ketiga kita disuruh memperhatikan gambar ya. Dimana gambar ini titik H-nya adalah titik pusat persegi ABCD ya. Ditanya luas pada gambar yang tidak diarsir ya. Oke, kita perhatikan persegi EFGH. Saya coba gambar EFGH-nya. Nah, ini persegi EFGH. Saya coba putar ya. Ini saya coba putar, dia menjadi seperti ini ya, EFGH tadi. Nah, kesimpulannya bahwa yang diarsir pada persegi ABCD itu adalah ini. Oke, berarti dia ini. Nah, ini yang merah ini, daerah yang merah ini itu merupakan daerah yang diarsir. Ini sama saja daerah diarsir sebelumnya ya. Berarti daerah yang tidak diarsir ini adalah 3/4 dari luas persegi ABCD ya. Kenapa 3/4? Ya, saya coba membagi 4 persegi tersebut. Oke, bagi 4 karena ini adalah dalam soal titik H-nya itu adalah titik tengahnya, titik pusat. Oke, berarti di sini ada 1, 2, 3 ya, yang tidak diarsir. 1, 2, 3. Berarti 3/4 dari luas persegi ya. 3/4 dari luas persegi. Luas persegi itu adalah 8 kali 8, 64. Berarti 3/4 kali 64 itu adalah 48. Nah, luas yang ini juga sama 48. Maka luas bangun yang tidak diarsir itu 48 tambah 48 itu adalah 96. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita masuk soal keempat. Soal keempat ini sama saja dengan soal nomor 1. Bedanya nomor 1 yang ditanya keliling, sedangkan nomor 4 luas sebelah ketupat. Cara pengerjaannya sama ya. Kita lanjut aja dengan soal nomor 5 ya. Kita lanjut dengan soal nomor 5. Nih. Nah, soal nomor 5 ini kita harus ketahui dulu karakter soalnya. Yang ditanya itu luas ya, luas ABCDE. Nah, kita harus ketahui dulu bahwa bangun ABCDE ini adalah bangun datar yang terdiri dari dua bangun datar. ABCDE itu trapesium dan ADE itu segitiga. Oke, saya coba gambarin dulu. Ini DABC ya, ini trapesium, sedangkan yang sebelahnya itu segitiga DAE ya, ini segitiganya. Berarti luas ABCD ini adalah terdiri dari luas segitiga dan luas trapesium ya, segitiga dan trapesium. Nah, gimana mencari luas trapesium? Oh, gampang. Kalau untuk luas trapesium itu tinggal jumlahin aja, 20 tambah 10 jumlah sisi sejajar terus kali tinggi per 2. 20 tambah 10 itu 30 kali tinggi ya. Tingginya berapa? DA sudah ada dalam soal. DA itu 10 ya, berarti ini 10 ya. Saya tulis ini berarti 10, DA nya 10. Oke, salah ya, DA nya 10 ya. Oke, nah, berarti 20 tambah 10, 30 kali 10 itu 300, bagi 2 itu 150. Itulah luas trapesium ya, jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Nah, bagaimana luas segitiga? Luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Alasnya 10 ya, tingginya belum ada. Terus gimana kita mencari tingginya? Ya, kita gunain lagi rumus Pitagoras. Apa itu rumus Pitagoras? Berarti rumus Pitagoras itu kita harus lihat dulu segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku ya. Berarti segitiga siku-siku ini sisi miringnya 13. Tinggi ini adalah sisi tegaknya. Maka sisi tegak itu adalah akar dari sisi miring kuadrat
kurang sisi datarnya ya. Sisi datarnya ini berapa? Nah 5, karena ini 10 ya, bagi 2 ini sisinya sama ya. Nah, sini ada keterangan gambar, berarti di sini 5 ya. Oke, berarti D 5. Untuk mencari tingginya kita gunakan rumus Pitagoras, 13 kuadrat kurang 5 kuadrat itu akar 144 12, maka ini 12 ya. Oke, 12, maka luas daripada segitiga ini adalah 10 kali 12 per 2, alas kali tinggi per 2, berarti 120 bagi 2 itu 60, berarti ini 60 ya, 60. Saya coba buat dulu, ini 60 ya, yang ini tadi 150, berarti kalau kita jumlahi 210. Jelas ya untuk soal nomor 5. Kita lanjut. Oke, kita masuk soal ke-6. Soal ke-6 ini sama saja dengan soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 itu yang ditanya adalah luas daerah yang tidak diarsir, sedangkan soal nomor 6 ini adalah soal yang ditanya luas daerah yang diarsir ini ya. Cara pengerjaan sama ya dengan soal nomor 3. Kita lanjut aja dengan soal berikutnya, soal nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ini soalnya membutuhkan nalar tinggi ya. Nalar tinggi. Kenapa membutuhkan nalar tinggi? Karena soalnya tidak sesuai dengan gambarnya. Di sini tidak suruh untuk memperhatikan gambar. Maka gambar ini kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu, kita hapus dulu. Oke ya. Ini kita abaikan. Kita lihat soalnya. Soalnya sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang. Kita gambarin dulu kolam renang berbentuk persegi panjang. Oke. Ukurannya adalah 15 meter dan 10 meter ya. Maka saya gambar, saya tulis 15. Ini 15 dan 10 ya. Ya, panjangnya 15 lebarnya 10. Nah, terus di sekeliling kolam akan dibuat lebar 1 meter, dipasang keramik. Oke, berarti di sekeliling kolam dibuat lebarnya 1 meter. Berarti saya buat di sini ada 1 meter ya. Ini 1 meter. Terus ini juga 1 meter. Terus ini juga 1 meter. Ini juga 1 meter, 1 meter, 1 meter. Sehingga gambar ini membentuk persegi panjang yang besar ya, membentuk persegi panjang yang besar. Saya gambarin dulu ya. Ini ya. Oke, ini 1 ya, 1 meter, sorry, ini 1, 1, 1, ini gambarnya juga 1 ya, ini 1, 1, 1, 1, 1 ya. Sehingga panjang, persegi panjang yang hijau ini itu adalah 17 ya. 17 ya. Yang lebar persegi panjang yang hijau 12 ya. 12 karena 1 tambah 10 tambah 1. Nah, bagaimana luas keramik? Luas keramiknya yang mana? Nah, saya buat luas keramiknya itu yang ini ya. Luas keramik ini yang biru ya. Yang biru. Oke. Yang biru. Nah, gimana cara mencari luas keramik yang biru? Ya, mudah saja, berarti kita harus mencari luas persegi panjang yang besar ya. Luas persegi panjang yang besar, sorry salah, luas persegi panjang yang besar ya, dikurang itu luas persegi panjang yang kecil, yang merah ya, yang merah ya. Oke. Nah, ini 17 kali 12 ya, panjang kali lebar, ini 17 kali 12 itu 204 ya. Kalau persegi panjang yang merah yang kecil ini itu 15 kali 10 150. Nah, kalau kita kurangi 54 cm, 54 meter kuadrat. Oke, jelas ya. Kita lanjut soal berikutnya.
Soal 8 ini diketahui itu taman ya, berbentuk persegi panjang. Kita gambarin dulu persegi panjangnya ya. Kita gambar persegi panjangnya ini ya. Saya coba gambar persegi panjangnya ini dengan ukuran 52 dan 40. Berarti saya buat panjangnya itu 52 ya, 52, terus lebarnya 40. Oke, saya buat 40. Oke. Di sekeliling taman akan ditanam pohon cemara. Baik, saya gambar pohonnya ya. Pohonnya di sekeliling, bukan di daerah ya, di sekeliling, tapi di sini ya. Sekeliling akan ditanam pohon cemara dengan jarak pohon 4 meter. Berarti ini jarak pohon ini 4 ya. Jadi saya buat 4 meter. Banyak pohon yang ditanam adalah berarti berapa banyak pohon ini ya. Berapa banyak pohon yang akan ditanam di sekeliling ini. Ya, rumusnya yang mudah saja ya. Berarti banyak pohon itu adalah rumusnya keliling ya, keliling persegi panjang terus dibagi dengan jarak pohon. Saya singkat itu dengan JP aja ya, jarak pohon sama dengan kelilingnya itu kita tambahin aja 52 tambah 40 tambah 52 tambah 40, atau 52 tambah 40 panjang tambah lebar kali 2 ya. 52 tambah 40 itu 92 ya. 92 dikali 2 itu 184 ya. Berarti di sini 184 dibagi dengan jaraknya 4 ya. Hasilnya 46 ya. Jelas ya untuk soal nomor 8. Ini soal nomor 9 disuruh memperhatikan gambar ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, berarti harus kita perhatiin gambar ini. Nah, kita harus ketahui dulu karakter soalnya apa ya. Oh, ini ditanya keliling ya, jelas ditanya itu keliling. Berarti kelilingnya apa rumusnya? Jumlahin aja seluruhnya, berarti PQ tambah QR, PQ tambah QR tambah QR tambah RS terus tambah PS ya. Nah, PQ-nya berapa? PQ-nya 12 ya. Oke, PQ-nya 12. Sementara SR-nya juga sama ya, sesuai dengan sifat daripada jajar genjang. Nah, RQ-nya berapa? RQ-nya sama dengan PS. Di dalam soal RQ-nya dan PS-nya tidak diketahui. Yang diketahui dalam soal hanyalah QU dan luasnya. Maka untuk mencari PS kita harus pakai hubungan ini QU dan luasnya gitu. Oke, berarti luasnya itu adalah alas ya, itu dikali tinggi ya. Oke, tinggi. Luasnya berapa? Luasnya 180. Oke, sama dengan alasnya mana? Alas jajaran genjang PS ya. Berarti PS dikali dengan tingginya mana? Tingginya itu adalah tingginya itu QU ya. Tingginya QU. Ini tinggi daripada jajaran genjang kalau alasnya PS ya. Oke, Q-nya berapa? Q-nya ini 10 ya. Oke, tulis ini tingginya 10. Oke, berarti PS-nya berapa? PS-nya itu adalah 180 bagi 10 itu 18. Berarti 18 PS-nya ini juga 18 ya. Berarti 12 tambah 18 berapa? 30. 30 kali 2 60. Berarti di sini kelilingnya adalah 60. Jelas ya. Soal 10 ini kita disuruh untuk memperhatikan gambar ya. Soal nomor 10. Yang pertama, untuk mengerjakannya kita lihat dulu yang ditanya itu apa gitu.
Yang ditanya itu adalah keliling ya, keliling kuadrat dari bangun gambar ini ya. Nah, gimana mencari rumus kelilingnya? Ya gampang saja ya. Kita tinggal menjumlahkan seluruh sisinya dengan jalurnya ya. 11 tambah 8 tambah ini belum diketahui ya, terus tambah 20 tambah ini belum diketahui. Berarti ada dua yang belum diketahui, yaitu sisi ini ya, saya beri warna hijau, warna biru ya, saya beri warna biru. Terus satu lagi yang ini ya. Nah, ini. Jadi gimana cara mencari sisi ini ya, yang biru ini? Kita gunakan rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras itu ini disebut sisi miring dari segitiga ya, saya buat segitiga ini ya. Berarti ini sisi miringnya. Rumus sisi miring pakai Pitagoras bagaimana? Itu akar dari 15 kuadrat ya tambah 8 kuadrat ya. Berarti 15 kuadrat itu berapa? 225. 8 kuadrat 64. Jika dijumlahkan itu akar 289, itu hasilnya 17 ya. Berarti di sini sisinya 17. Oke ya. Nah, ini sisi ini bagaimana cara mencarinya? Sisi ini sama saja dengan saya beri warna yang beda ya. Sama saja dengan yang ini ya. Ketinggian ini sama aja dengan yang biru. Maka di sini terbentuk segitiga siku-siku ini ya. Jadi terbentuk segitiga siku-siku ini ya. Oke. Ini 15. Ini berapa? Kalau ini 11 ya. Kalau yang ini 11 saya buat warna hitam ya. Saya buat warna hitam. Ini 11 ya. Maka ini juga 11 ya. Ini 11. Ini 11. Berarti sisanya berapa? Nah, sini sisanya itu 9 ya. Oke, ini sisanya 9 ya. Sini aja 9 ya. Oke, 9. Berarti untuk sisi tegak ini kita gunakan rumus Pitagoras. Mana sisi miringnya? 15. Karena ini siku-siku di sini ya. Ini siku-siku di sini. Berarti 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat itu 225 dikurang 81 144. Diakarkan hasilnya 12. Berarti ini 12. Oke. Berarti ini sama dengan ini 12. Berarti keliling dari bangun ini adalah 11 tambah 8 tambah 17 tambah 20. Karena ini panjang seluruhnya tadi 20 tambah 12, itu hasilnya kurang lebih 68 ya, 68. Oke, saya rasa cukup jelas. Kita lanjut soal berikutnya. Demikianlah pembahasan soal matematika. Semoga siswa-siswi kami terbantu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Pesan saya yaitu tetaplah disiplin ya. Tetaplah disiplin. Disiplin apa? Tetap di rumah, belajar dari rumah, berdoa dari rumah, agar kita sehat jasmani dan rohani, berprestasi dan bermartabat, siap membebaskan represi mental, membentuk lingkungan yang sehat, yang kondusif ya, memiliki kemampuan iptek dan inovasi berdaya saing. Demikian dari saya, salam inovasi, salam sehat selalu dari saya, gurumu John Anderson Ugap ya. Terima kasih.